Jangan lewatkan acara spesial Daurah Masyayikh ke-22 yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya, menghadirkan dua ulama besar dari Timur Tengah bersama Fadilatul Syekh Dr. Basim Faisal Ahmad Al-Jawabiro Hafidhullah Ta'ala dan Fadilatul Syekh Dr. Usman Muhammad Al-Khamis Hafidhullah Ta'ala, dua ulama besar dari Yordania dan Kuwait. يعني فعلا الآن يعني في هذا الزمان إنسان يتذكر قول الله تبارك وتعالى عن الشيطان. Disiarkan langsung dari Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM. Live dari Kota Batu, Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, wa bil khusus para pemirsa Al-Iman TV Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan coba menyampaikan ringkasan dari pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Dr. Utsman Muhammad Al-Khamis di acara Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah yang ke-22 dari Kota Batu di Malang, Jawa Timur. Pada pelajaran Ba'da Isya di hari Rabu ini, beliau menyampaikan sifat dan karakter istimewa yang selayaknya dimiliki oleh seorang da'i ilallah, seorang yang mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hendaknya seorang da'i memiliki sifat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki sifat dan karakter yang istimewa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, dia memiliki ketaatan dan ketundukan terhadap aturan-aturan syariat dan tidak berani mengedepankan ucapan satu makhluk apabila sudah berbenturan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam hadis yang sahih mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Sesungguhnya Islam itu dimulai dengan keterasingan dan dia akan kembali menjadi sesuatu yang asing. Maka seorang dai di saat dia menyuarakan dakwahnya, menyuarakan tauhid, menyuarakan sunnah, akan ada banyak orang yang menentangnya, ya, kemudian memaksanya untuk berhenti, memaksanya untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya, seorang dai yang beradab dan memiliki sifat karakter istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan tetap teguh dan patuh, ya, terhadap aturan-aturan syariat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kemudian Syekh Utsman Khamis memberikan contoh tentang kepribadian Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang ditanya, apakah engkau akan mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bertentangan dengan pendapatmu? Kata beliau, demi Allah aku akan menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas kepalaku. Maknanya beliau senantiasa menjunjung tinggi aturan syariat dan tidak mengedepankan ucapan siapapun melebihi aturan-aturan syariat, melebihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk sifat istimewa seorang dai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki keistimewaan di dalam pelaksanaan sholatnya. Karena manusia ada yang melakukan sholat tetapi tidak tersisa dari sholatnya kecuali hanya setengahnya saja, kecuali hanya sepertiganya saja, kecuali hanya seperempatnya dan sedikit sekali. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan sholat itu dengan khusyuk. Adapun seorang da'i ilallah, hendaknya dia memperhatikan masalah sholatnya, kekhusyuannya, kemudian itibanya, kesesuaian sholat yang dia laksanakan dengan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketenangan dia di dalam melakukan sholat, ya, dia memperhatikan sujudnya, memperhatikan rukuknya. Akan terlebih bagus apabila seorang dai membaca kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, tulisan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, yang menjelaskan beberapa kesalahan rinci di dalam pelaksanaan sholat tersebut. Kemudian seorang dai juga dia menjaga sholat 5 waktu. Ya, dia memiliki kualitas sholat yang lebih dibandingkan dengan sholatnya manusia pada umumnya.
Kemudian dia juga menjaga puasanya. Dia memiliki keistimewaan saat melaksanakan puasa. Jika dia berpuasa, maka seluruh anggota badannya berpuasa. Lisannya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, matanya berpuasa. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan hajinya. Ya, seorang dai memperhatikan manasik hajinya. Dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan haji. Karena banyak manusia saat melakukan haji mereka yarfuth, mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang keji, ya, terlalu banyak bercanda, lalai, ya, dari membaca zikir-zikir yang disyariatkan di tengah manasik hajinya. Demikian juga seorang dai memiliki sifat yang istimewa, ya, berkaitan dengan bacaan Al-Qur'annya. Hendaknya dia memiliki wirid harian, ya, dari kitab suci Al-Qur'an. Dan Syekh Utsman Khamis menganjurkan seorang dai hendaknya senantiasa membaca Al-Qur'an setiap harinya. Sedikit ataupun banyak dia tidak pernah meninggalkan kitabullah. Kemudian dia juga menggunakan kitabullah ini, memperlakukan Al-Qur'an ini sebagai obat yang pertama dan utama, tidak menjadikannya sebagai pengobatan alternatif, ya. Dia bergaul, dia bermuamalah dengan Al-Qur'an dengan baik, ya, menjadikannya sebagai wirid harian, menjadikannya sebagai ruqyah, ya, sarana untuk berobat, kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai sarana untuk mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan banyak manusia di zaman ini mereka lalai, ya, sibuk membaca koran, sibuk menelaah scroll sosmed, ya, mulai dari A sampai Z. Namun bukan berarti seorang dai tidak boleh membaca berita, tidak boleh mengetahui realita yang terjadi di tengah masyarakatnya. Dia boleh sesekali membaca berita, tetapi tidak boleh menyibukkan diri dengan hal itu, tetapi tidak boleh bacaan beritanya itu mengakibatkan dia lalai dari membaca Al-Qur'an. Sifat istimewa seorang dai berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala juga, dia memiliki keistimewaan berkaitan dengan zikir. Ya, saat manusia itu lalai dari zikrullah, seorang dai hendaknya membasahi lisannya dengan zikrullah, dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun zikir tersebut sifatnya sunnah. Kalau manusia melakukan amal-amal wajib, seorang dai tidak seperti itu. Dia memiliki sifat istimewa dibandingkan manusia pada umumnya. Dia mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan amal-amal yang wajib saja, termasuk dia melakukan amal-amalan yang sifatnya sunnah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis qudsi, ya, man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa mengganggu waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepada dia. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan satu amal yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang wajib. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintainya. Seorang dai hendaknya menjadikan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencukupkan diri dengan melakukan amal-amal yang wajib saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Kemudian sifat karakter yang istimewa dari seorang dai yang harusnya dimiliki oleh seorang dai adalah dia memiliki kesabaran. Ya, karena manusia itu ada yang tidak sabar. Ya, kelompok manusia yang pertama dia tidak sabar saat menghadapi musibah. Kelompok manusia yang kedua dia sabar tetapi tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok manusia yang ketiga dia sabar terhadap kesulitan yang dihadapi dan dia ridho terhadap takdir Allah. Dan kelompok manusia yang keempat, dia sabar terhadap musibah yang dihadapi, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Karakter keempat ini yang selayaknya dimiliki oleh seorang dai. Saat dia ditimpa oleh kesulitan, ditimpa oleh musibah, dia sabar dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsman Al-Khamis menceritakan kisah salah seorang sahabat, ya, Urwah bin Zubair, memiliki 7 orang anak. Salah satu anaknya tertimpa sakit di kakinya. Ya, tabib mengatakan, ya, telapak kaki anak ini harus dipotong, kalau tidak nanti dia akan menjalar ke betis. Beliau mengatakan jangan dipotong. Kemudian penyakit menjalar ke betis, tabib mengatakan betis anak ini harus dipotong, kalau tidak nanti dia merambat sakitnya ini ke lutut.
dan beliau mengizinkan untuk melakukan pemotongan. Dan saat akan dipotong kakinya, pasien ini diminta untuk meminum khamr, tapi dia mengatakan, apakah nanti kalau aku mati dalam keadaan mabuk? Kemudian dia ingin melaksanakan sholat. Selesai sholat kakinya pun dipotong dan dia pingsan. Tetapi qadarullah, anak ini meninggal dunia. Jadi dari 7 anak, 1 anak ini meninggal dunia, ya. Dan ayahnya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku 7 anak dan masih menyisakan 10 anak kepada aku. Demikianlah selayaknya ya karakter istimewa yang dimiliki oleh seorang dai. Kemudian yang kedua, at-tamayyuzu fi nafsihi. Seorang dai hendaknya memiliki sifat dan karakter yang istimewa terhadap dirinya sendiri, yaitu mutamayyizun bidinihi. Dia memiliki keistimewaan di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Dia menjadi panutan bagi masyarakatnya di dalam pelaksanaan syariat agama Islam. Kemudian poin kedua, dia juga mutamayyiz, memiliki keistimewaan di dalam sikap zuhudnya. Seorang dai hendaknya memiliki sifat yang zuhud. Dia meyakini bahwa rizki Allah Subhanahu wa taala pasti mendatanginya, dan dia menahan diri dari mendapatkan rizki itu dengan cara-cara yang haram. Di dalam hadis yang dhaif tetapi maknanya benar, dikatakan di sana, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kalian terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kalian. Wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kalian terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintainya. Dunia itu, kata salah seorang ulama ussalaf, kalau kita kejar maka dunia akan lari. Tetapi kalau kita menjauh dari dunia, maka dunia akan mengejar kita. Di saat Nabi SAW melaksanakan dakwah ilallah, ya para orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berkumpul menjadi satu dan menawarkan kepada Nabi, ingin mengangkat Nabi menjadi raja, ingin memberikan Nabi harta yang banyak, dan ingin menikahkan Nabi dengan wanita paling cantik, dengan syarat Nabi menghentikan dakwah tauhidnya. Dan Nabi menolak itu semua. Seorang da'i ilallah hendaknya memiliki sikap dan sifat yang zuhud dan tidak memiliki sifat kikir, tamak terhadap harta yang dimiliki oleh manusia. Kemudian Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala mengetengahkan sebuah cerita. Ada 2 orang lelaki. Yang pertama berpendapat bahwa rizki itu harus diupayakan. Seorang manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan rizki. Semakin banyak bekerja, semakin banyak rizki yang didapat. Kemudian orang yang kedua mengatakan tidak, rizki itu sudah ditakdirkan, kita cukup duduk di rumah saja. Tidak usah kita berupaya, rizki akan mendatangi kita. Kemudian laki yang pertama ini dia pergi dan ingin membuktikan bahwa rizki itu harus diupayakan. Di tengah perjalanan dia menemukan apel yang jatuh. Dia menemukan apel yang jatuh, dan saat hendak memakan apel tersebut, dia teringat temannya di rumah yang sedang kelaparan. Dia pun pulang ke rumah lalu melemparkan apel itu kepada saudaranya yang sedang duduk menunggu jatah rizkinya. Dia melemparkan apel itu sambil mengatakan, tahukah engkau sekarang kalau yang namanya rizki itu harus diupayakan? Buktinya saat saya keluar dari rumah untuk berupaya, saya mendapatkan apel ini. Tetapi lelaki yang kedua tadi duduk mengatakan, saya duduk-duduk tidak berusaha dan tidak keluar dari rumah, tetapi saya yang memakan apel ini. Dan Syekh menjelaskan kedua orang ini memiliki sisi kebenaran dan juga memiliki sisi kekeliruan. Lelaki yang pertama saat dia keluar rumah untuk mencari rizki, ya, dia tidak menyandarkan rizki yang dia dapatkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lelaki yang kedua tidak mau berusaha, dia benar di dalam keimanannya bahwa rizki itu sudah ditetapkan, tetapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk berusaha. Ya, Nabi SAW mengatakan, i'mal fakulun muyassarun lima khuliqalah. Berupayalah kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan untuk mendapatkan rizki. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengabarkan bahwa setiap manusia itu sudah dijamin jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai hendaknya menjadi contoh bagi masyarakatnya tentang sikap zuhud ini. Dia tidak gila dunia dan dia memiliki pekerjaan, ya, yang dengan itu dia bisa menjaga kemuliaannya dan tidak melakukan cara-cara yang haram di dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya
beliau juga mengetengahkan pepatah kuno yang disampaikan oleh orang-orang dahulu, bahwasannya jika lalat kalian kepada manusia dengan akhlak yang baik. Seorang dai juga memiliki karakter yang baik, memiliki sifat yang istimewa berkaitan dengan nikahnya, berkaitan dengan talaknya. Ya, karena banyak manusia di era sekarang mereka melakukan talak yang bid'ah, yaitu cerai yang bid'ah. Cerai yang dilakukan saat si istri sedang hamil, saat si istri sedang nifas afwan, ya. Kemudian talak 3 sekaligus. Ini menurut beliau adalah talak-talak yang bid'ah yang selayaknya tidak boleh dilakukan oleh seorang dai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang dai juga memiliki sifat dan karakter istimewa saat dia sedang bersafar. Dia berdoa ya saat akan bersafar, dia membaca doa seakan sebelum menaiki kendaraan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi satu ketika beliau dipenjarakan oleh penguasa beliau karena fatwa-fatwa beliau tidak disukai dan membuat murka penguasa saat itu. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dipenjara dan dipenjarakan bersama dengan para penjahat, para kriminal yang lain. Di antara sekian banyak para penjahat itu ada seorang penjahat yang beragama Yahudi. Satu hari si Yahudi ini melapor kepada sipirnya, kepada penjaga penjara, bahwasanya dia ingin masuk Islam. Maka sang sipir ini merasa heran dan takjub. Kenapa Yahudi ini tiba-tiba ingin masuk Islam? Dan penjaga penjara memeriksa para narapidana ini satu demi satu, lalu pandangnya tertuju kepada Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau bertanya kepada Imam Abdul Ghani, apakah engkau mendakwahi si Yahudi ini? Kenapa dia tiba-tiba ingin masuk Islam? Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, tidak. Saya tidak pernah berbicara satu patah kata pun dengan si Yahudi ini. Akan tetapi saya sering melakukan sholat di waktu malam sampai menangis berisak-isak dan dia melihatku. Mungkin itu yang membuat dia tertarik untuk masuk Islam. Jadi seorang da'i, dia terkadang tidak harus berdakwah dengan menggunakan lisannya, tetapi menggunakan akhlaknya, ya, saat sedang safar, saat sedang sendiri maupun di tengah keramaian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat karakter yang baik yang dimiliki oleh seorang dai adalah dia memiliki sifat yang istimewa saat bermuamalah dengan orang lain, ya, istimewa terhadap Allah, istimewa terhadap diri sendiri, dan juga istimewa terhadap orang lain. Yaitu dia memiliki sifat yang suka memaafkan kesalahan orang lain dan memiliki kasih sayang berdasarkan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang dari kalian tidak dianggap sempurna keimanannya sampai dia mencintai bagi dirinya apa yang dia cintai bagi orang lain. Kemudian salah satu bentuk sikap sifat karakter istimewa seorang dai saat bermuamalah dengan orang lain adalah dia senantiasa menepati janjinya kepada orang lain dan tidak mengkhianati janjinya. Dan Syekh Utsman Al-Khamis menutup ceramah pada kesempatan malam hari ini dengan anjuran agar setiap orang dai memiliki
amalan yang istimewa, amalan yang andalan, amalan yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh dia sendiri dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena amalan ini yang selamat dari riya, selamat dari sum'ah, dan selamat dari kotoran-kotoran hati yang bisa menciderai amalan tersebut. Seorang dai hendaknya memiliki sedekah jariah yang tidak diketahui oleh orang lain, atau dia memiliki amalan shaum sunnah, atau dia memiliki amalan sholat-sholat sunnah yang hanya dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Apabila sifat dan karakter istimewa ini dimiliki oleh seorang dai, maka dia akan menjadi dai ilallah yang memiliki pengaruh besar bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, barangkali demikian saja ringkasan materi pengajian yang bisa kami sampaikan, terambil dari pelajaran Ba'da Isya yang disampaikan oleh Syekh Uthman Muhammad Al-Khamis pada kesempatan daurah syariah ke-22 ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi para pemirsa sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.